Ya, terakhir ini ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan sore hari ini? Sehat, jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi. Yes. Selamat pagi. Pagi. Sehat rohani, sehat ekonomi. Yes. Kurang kompak ya. Selamat pagi. Sehat. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Walaupun ini sesi terakhir, jam-jam terakhir, tapi semangatnya masih luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, besok pagi kita akan melakukan kunjungan lapang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pelatihan di sini selama 4 hari, selain mendapatkan materi di dalam kelas, kita juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi secara langsung Kelurahan Sri Mulyo yang besok menjadi lokasi kunjungan lapang kita. Ya. Karena kita pilih Sri Mulyo kenapa? Karena Sri Mulyo ini bagus ya dalam tata kelola pemerintahan desanya. Dia untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan desanya juga sudah bagus, menggunakan IT, kemudian untuk pemetaan batas desa atau tanah kas desa, dia juga sudah punya untuk peta-petanya seperti itu. Kemudian belum lama ini mereka juga mendapatkan juara 1 desa wisata tingkat provinsi DIY gitu ya. Nah, jadi nanti kita kaitkan dengan produk hukum ini, kita tanya-tanya, boleh pertanyaan di luar dari kisi-kisi yang kami berikan, tapi nanti Bapak Ibu memenuhi dulu ya pertanyaan terkait dengan kisi-kisi yang kami berikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tujuannya apa kunjungan lapang ini? Tujuannya mendapatkan pengalaman Bapak Ibu, pengalaman langsung. Jadi kita tidak hanya mendapatkan teorinya saja atau peraturan perundang-undangannya saja, tapi kita juga bisa melihat langsung terkait dengan kondisi desa di lapangan seperti apa. Kemudian di sana nanti bisa terjadi saling tukar-menukar pengalaman, baik itu antar peserta maupun antara narasumber yang akan dihadirkan di Kelurahan Sri Mulyo. Bapak Ibu sudah pernah hadir di Sri Mulyo, pernah datang ke Sri Mulyo? Belum. Besok yang Kabupaten Kulon Gunung Kidul, Kulon Progo? Sudah. Yang pas lagi kemarin ya. Kebetulan pas penilaian desa-wisatanya. Oh iya iya. Nah itu Bu, itu hasilnya juara 1 itu. Di kok akeh temen pengalaman. Nah, ini ya alurnya nanti diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memiliki pengalaman terkait dengan penyusunan produk hukum desanya bagaimana. Karena di sana banyak sekali wisatanya ya. Nanti silakan digali bagaimana legalitas terhadap desa wisata itu sendiri. Apakah sudah punya produk hukum terkait dengan wisatanya. Nah, besok kita ke Kelurahan Sri Mulyo, Kabupaten Magelang. Jadi lokasinya tidak terlalu jauh dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk rangkaian acaranya besok ini Bapak Ibu siap pukul 8, tapi nanti kita mungkin berangkatnya jam 8 lebih 10 atau 15 menit gitu ya Bapak Ibu ya. Karena lokasinya tidak terlalu jauh dan kepadatan lalu lintasnya juga masih aman begitu. Jadi nanti kalau kita datang di sana terlalu pagi nanti kasihan juga ya, mereka yang menyiapkan borangnya belum selesai. Jadi paling telat kita dari sini jam 8 lebih 15 menit ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi jam 8 diharapkan Bapak Ibu semuanya sudah siap gitu ya. Dan nanti posisi Bapak Ibu sekalian jangan jauh-jauh dari kendaraannya ya, karena nanti bis akan terparkir di halaman depan. Jadi diharapkan jangan terlalu jauh dari sana, nanti untuk pengumpulannya nanti akan mendapatkan kesulitan kalau Bapak Ibu posisinya tidak ada di area tersebut. Kemudian nanti di sana diperkirakan sampai jam 9 sampai jam 10 kita seremoni pembukaan. Kemudian setelah itu nanti acara selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini kita lakukan agar Bapak Ibu memperoleh informasi secara tajam begitu ya, sesuai dengan kisi-kisi yang kita berikan. Nanti kita bagi Bapak. Kemudian diskusi kelompok ini nanti kita akan berikan tema yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok, dan juga nanti narasumber dari desa juga akan kita bagi. Jadi sudah kita sesuai
narasumber dengan kisi-kisi pertanyaannya. Kemudian setelah itu nanti selesai diskusi kelompok, diharapkan bisa selesai pada waktu makan siang ya, paling tidak setengah 12. Itu nanti kita isoma, terus kita seremoni untuk penutupan. Kemudian nanti kita kembali lagi ke kantor ini. Nah, setelah kembali lagi ke sini, Bapak Ibu nanti akan ada refleksi kunjungan lapang. Menurut jadwal itu nanti jam 3, tapi nanti kita bisa sesuaikan begitu ya. Nanti kita sepakati bersama, minta tolong kepada ketua kelas untuk mengkoordinir teman-teman nanti setelah selesai di sana kira-kira bisa melakukan refleksi jam berapa gitu. Menurut jadwal ini jam 3. Ketua kelasnya siapa? Kakak pertama. Oke, Pak pimpinan BPD ya. Nanti ini Pak, kita setelah pokoknya ini setelah kita kunjungan lapang kan ada refleksi kunjungan lapang. Ya, menurut jadwal jam 3 nanti, tapi kan kita sesuaikan ya menurut kondisi besok bagaimana gitu. Dan nanti kita minta tolong kepada Bapak Ketua kelas untuk membicarakan ini bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ya. Jadi kita tugas tambahan ya ini berarti. Apa? Tugas tambahan ini berarti. Siap. Ya. Kemudian refleksi ini tujuannya apa Bapak Ibu melakukan refleksi kunjungan lapang? Karena Bapak Ibu di sini dibagi menjadi masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok ini berbeda kisi-kisi pertanyaannya. Nah makanya kita melakukan refleksi agar Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi yang utuh gitu ya. Jadi nanti kita panelkan dari ketiga kelompok ini kita panelkan di depan, kemudian kita melakukan diskusi kira-kira mungkin ada pertanyaan dan tanggapan dan nanti silakan pada waktu refleksi kunjungan lapang. Nah untuk kesiapannya Bapak Ibu ini saya kira juga hanya sekedar mengingatkan ya. Saya kira kalau hal-hal seperti ini Bapak Ibu juga sudah paham begitu ya Bapak Ibu ya, tidak perlu diingatkan, tapi ini hanya mengingatkan saja karena kemarin-kemarin masih ada peserta, mohon maaf yang mengunjungi desa pada waktu kunjungan lapang itu masih menggunakan kaos oblong, masih menggunakan sandal jepit gitu. Nah ini mohon pengertiannya karena kita mengunjungi desa ya Bapak Ibu ya, mengunjungi desa yang lain, kita sebagai peserta pelatihan di sini harusnya kita juga bisa saling menghormati gitu ya Pak ya. Nah nanti kalau memang jenengan tidak nyaman karena ini di lapangan Bu, saya sangunya cuma sepatu pantofel ya, nanti boleh setelah selesai silahkan boleh pakai sendalnya gitu juga boleh. Yang penting pada waktu acara di sana kita menghormati Desa Sri Mulyo gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa name tag-nya karena itu adalah identitas dari Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pelatihan dari balai ya. Kemudian nanti siap pukul 8 dan yang terakhir saya kira juga ini hanya sekedar mengingatkan saja harus sopan gitu ya Pak Ibu ya. Oke. Kemudian tugas kelompoknya ini nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah masing-masing Bapak Ibu nanti masuk ke dalam kelompok, maka segera membuat tugas ini. Yang pertama menetapkan ketua kelompok dan sekretarisnya. Nah, ketua kelompok ini nanti yang mengkoordinir ya, kira-kira daftar pertanyaannya seperti apa. Mungkin nanti bisa dibantu sekretarisnya untuk menuliskan daftar-daftar pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan nanti. Kemudian yang kedua menetapkan presenter. Nah, presenter ini fungsinya adalah pada waktu nanti refleksi kunjungan lapang. Beliau ini yang mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, gitu ya. Kemudian yang ketiga menyusun panduan wawancara. Nah, dari kisi-kisi materi tadi atau kisi-kisi soal silahkan dibuat beberapa daftar pertanyaan. Bebas, tidak harus jumlahnya 10 misalnya, tidak harus, tapi silahkan bebas saja. Nah, untuk pembagian pesertanya ini ya Bapak Ibu ya, kelompok 1 itu nama anggotanya Ibu Dewi Utamawati, kemudian Bapak Bahrudin, Bapak Nur Habib, Bapak Sriyadi, Bapak Suparti, Bapak Widayanto, Bapak Sutriyadi, Bapak Eko, Bapak Suwardi, dan Bapak Ratrian Danu. Semuanya hadir kelompok 1? Oke,
BPD dalam penyusunan produk hukum desa. Nah, jadi terkait dengan kebijakan. Nah, untuk kisi-kisinya, jadi kegiatan atau kebijakan dan peraturan apa saja yang sudah dilakukan atau yang sudah ada atau sedang direncanakan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan produk hukum desa, misalnya kegiatan fintech, misalnya pelatihan atau pendampingan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil implementasi kegiatan tersebut dan kebijakan ataupun peraturan dalam penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau tadi itu adalah rencana, ya, kebijakan yang akan dilakukan apa, kalau yang ini adalah bagaimana hasil implementasinya kalau memang itu sudah ada kebijakannya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian tersebut dan apa solusinya. Nah, itu terkait dengan kisi-kisi topik diskusi. Nanti tugasnya dari kelompok 1 itu adalah menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi dan topik diskusi. Nah, nanti narasumber yang dihadirkan di sana adalah dari dinas dan juga ada lurah atau kepala desa Srimulyo. Bu, kalau bisa di-print ya, Bu? Bisa. Kalau nggak di step aja. Ya, bisa di grup ya. Ketua kelasnya yang mana tadi? Pak. Oke, minta tolong nanti langsung masuk ke sini aja ya. Siap, Bu. Kemudian kelompok 2 ini anggota kelompoknya Pak Khairuddin, Bapak Tugio, Ibu Subektiase, Ibu Erlin, Ibu Triwahyuni, Bapak Suyanto, Bapak Dani, Ibu Lestariana, Bapak Daryo, dan Bapak Kasmati. Ada semua? Nanti kalau tidak ada tolong diberitahu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk topik kelompok 2 itu terkait proses penyusunan perdes di pemerintah desa bagaimana. Jadi nanti untuk kisi-kisinya bagaimana peran kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan perdes, kemudian bagaimana implementasi proses penyusunan perdes, dan yang terakhir bagaimana dukungan masyarakat dalam proses penyusunan perdes. Nah, kemudian nanti narasumber yang dihadirkan di sana adalah dari Paneu atau camat, kemudian ada dari Pamong Kelurahan atau perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat. Kemudian yang terakhir di kelompok 3 itu untuk anggota kelompoknya ada Bapak Supriyono, Bapak Wahyu Dimas, Bapak Rudi, Bapak Jarot. Riza ini Bapak atau Ibu ini? Ibu ya, Ibu Riza, Bapak Sarim, Bapak Koh Hadianto, Bapak Naimun, Bapak Junaidi, dan Bapak Ahmadi. Bu Risa ini jadi paling cantik ini ya. Karena ibu sendiri. Bahaya ini. Tolong dijaga ya bapak-bapak ya. Bahaya ini. Kemudian untuk topiknya adalah terkait dengan sinergitas pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan perdes. Nah, ini topik yang paling menarik nih saya kira ya. Karena terkait dengan sinergitas BPD dan pemerintah desa. Nah, bagaimana? Karena di sana itu banyak sekali sumber-sumber pendapatan asli desa ya. Nah, bagaimana dalam meningkatkan itu? Apakah memang ada sinergitas antara pemerintah desa dengan BPD ataukah pernah terjadi gesekan gitu ya? Karena yang namanya pendapatan asli desanya besar. Nah, rata-rata gitu ya Pak ya, pasti ada gesekannya ya, baik itu dari pemerintah desa sendiri maupun dari BPD pasti ada. Nah, nanti tolong ditanyakan di sana apakah baik-baik saja atau memang ada masalah tapi bisa diatasi misalnya seperti itu. Nanti tolong dicari tahu di sana. Kemudian nanti kita menghadirkan narasumber di sana ada careknya atau sekretaris desa, kemudian pamong kelurahan atau perangkat dan BPD-nya. Nah, ini terkait dengan pembagian kelompoknya. Kalau kelompok 1 tadi terkait dengan peran pemerintah kabupaten ya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa maupun BPD dalam penyusunan produk
desa. Kemudian kalau kelompok 2 ini terkait dengan proses penyusunan perdes. Nah, bagaimana? Kalau kelompok 3 ini terkait dengan sinergitas antara pemerintah desa dengan BPD seperti apa? Itu Bapak Ibu? Coba nama kelompoknya Bu. Kayaknya nama saya belum ada. Belum ada. Namanya siapa Bu? Fitri. Dua kali. Yang double. Ibu Fitri. Ada yang double berarti ya? Enggak, ini ada namanya Kelompok masing dua, Bu. tadi. Kelompok Kelompok 2. Sudah sudah ditikan masker dulu kemarin. Sudah enggak mau. BPT. Jaga kamar dari Ini. yang Bapak Sarin. Sari Panjiran atau? Oh ya, maaf. Enggak ada ya? Enggak ada. Diganti Ibu Fitri ya. Ya, itu Indonesia sudah ada. Ya, namanya di situ. Oh iya, betul. Ibu Fitri sini Bu. Fitri Ratnasari. Kebetulan satu Mohon maaf ya Bu Fitri ya, tidak bermaksud untuk meninggalkan Bu Fitri di kantor. Tidak jadi bawa koper ya. Tidak jadi tereliminasi. Oke, baik. Mungkin ada yang belum masuk lagi? kayaknya udah mau nangis ini, Bu. Boleh nggak Bu? Ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan setelah kita tutup boleh Bapak Ibu boleh tinggal di sini di kelas ini dulu untuk menyusun panduan wawancara atau mungkin disusun nanti malam juga boleh ya. Yang penting besok pagi pada waktu melakukan diskusi kelompok sudah siap ya daftar pertanyaannya. Gitu Bapak Ibu? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Saya minta tolong Bapak Ketua kelas untuk memasukkan dulu Pak ya. Ibu. Oke, saya minta HP-nya aja. Sama jenengan juga Pak, nanti kalau saya buka-buka yang lain. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, besok pagi jangan lupa siap pukul 8 ya, kita berangkat jam 8:10 gitu ya. Kemudian silakan untuk pakaiannya bebas, tidak perlu seragam, yang penting sopan gitu ya. Dan besok jangan lupa untuk sarapan dulu ya, karena naik kendaraan nanti siapa tahu ada yang mabuk kendaraan ya, jadi disarankan untuk sarapan dulu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan kami akhiri. Kurang lebihnya